Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kami dari kelompok Bering. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Daniel Ramdhani dengan NIM 25073039. Saya di sini sebagai moderator, lalu ada rekan saya, silakan Arai. Perkenalkan, nama saya Aredel Febriansyah dengan NIK 25073035. Dan ada juga rekan saya Danu. Perkenalkan, nama saya Danu Aditya Pradipta dengan NIM 25073040. Perkenalkan, nama saya Sada Putra dengan NIM 25073024. Baiklah, kepada Ceril juga boleh memperkenalkan dirinya. Oke, kayaknya Ceril belum ada suara ini dari tadi nih. Halo, Oke, baik. perkenalkan nama saya Cahrial Nika Putra dengan NIM 25073009. Oke, selanjutnya untuk materi awal ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arai. Kepada Arai saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu pengertian kopling. Dalam dunia teknik mesin dan komponen otomotif, bearing yang dalam bahasa Indonesia diserap menjadi bantalan atau secara informasi disebut dengan leker. Itu adalah sebuah elemen mesin yang berfungsi untuk menumpu poros shaft yang berputar, sehingga gerakan rotasi atau linear dapat berlangsung secara halus, aman, dan efisien. Secara prinsip, bearing dirancang untuk minimalkan gesekan mekanis yang ditimbul antara dua komponen logam yang saling bergerak satu sama lain. Tanpa adanya bearing, gesekan langsung antar logam akan menghasilkan panas yang ekstrim, memicu keausan struktural dan yang cepat, dan berpotensi besar menyebabkan kemacetan total atau seizure pada sistem mekanis mesin. Selanjutnya masuk ke fungsi bearing. Fungsi utama dari bearing dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan bantalan atau leker. Itu adalah menjaga agar komponen mesin yang berputar dapat bergerak dengan lancar, stabil, dan minim gesekan. Jika tidak ada bearing, dua permukaan logam yang saling bergesekan saat berputar akan cepat aus, panas, dan akhirnya merusak mesin. Selanjutnya adalah rincian fungsi bearing secara lengkap beserta jenis-jenis beban yang ditangguhnya. Yang pertama yaitu mengurangi gesekan atau friction reduction, yaitu bearing mengubah geser dua benda saling bergesek langsung menjadi gesekan gelinding menggunakan bola atau bal atau juga rod. Ini menghemat energi dan mencegah komponen cepat aus. Selanjutnya yaitu menahan beban atau disebut dengan load supporting, yaitu bearing bertindak sebagai penopang komponen yang berputar seperti poros atau roda agar tetap berada pada posisinya meskipun menerima gaya atau tekanan dari luar. Selanjutnya terakhir yaitu menjaga kelurusan poros atau soft alignment, yaitu memastikan poros atau komponen yang berputar tetap berputar pada sumbunya secara presisi, sehingga tidak terjadi getaran atau vibration yang bisa merusak komponen lain. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rai. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dewa. Pada Sadewa, saya persilakan. Izin moderator. Dewa belum on mic moderator.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu komponen utama penyusunan bearing. Secara umum, sebuah ball bearing standar memiliki 4 komponen penting, yaitu yang pertama outer-ring. Outer-ring adalah bagian yang menempel pada rumah bearing. Yang kedua adalah inner ring, yaitu bagian yang menempel langsung pada poros as yang berputar. Yang ketiga adalah rolling elements, yaitu bagian yang berputar di antara cincin dalam dan cincin luar untuk minimalkan gesekan. Yang keempat adalah set atau retainer, yaitu pembatas yang menjaga jarak antara bola atau roll agar tidak saling bertabrakan dan mesin tersebar merata. Selanjutnya adalah prinsip kerja bearing. Prinsip kerja bearing yaitu yang pertama, mengubah jenis gesekan dari geser ke gelinding, yaitu jika ada dua permukaan logam yang saling menempel dan salah satunya berputar, akan terjadi gesekan geser. Gesekan ini sangat besar sehingga menghasilkan panas tinggi dan mempercepat keausan materi. Bearing menyelesaikan masalah ini dengan menyisipkan elemen gelinding seperti bola baja atau roll di antara kedua permukaan tersebut. Ketika poros berputar, elemen-elemen ini akan ikut berputar, yaitu ada gesekan gelinding. Gesek gelinding adalah jauh atau lebih kecil daripada gesekan geser. Yang kedua, hasilnya poros dapat berputar dengan sangat lancar dengan hambatan yang minimal. Yang kedua, ada mekanisme perpindahan beban atau load transfer. Bearing bekerja sebagai perantara yang meneruskan beban dari komponen yang bergerak ke komponen yang lain. Proses perpindahan gaya ini terjadi melalui jalur berikut, yaitu saat proses menerima beban, misalnya beban dan kendaraan pada roda. Gaya tersebut ditekan ke inner ring. Inner ring meneruskan gaya ke bola-bola. Terus bola-bola tersebut kemudian menggelinding sambil meneruskan gaya ke outer ring, yang akhirnya diredam oleh rumah bearing yang statis. Yang ketiga yaitu pergerakan komponen secara simultan, yaitu saat mesin dihidupkan, komponen di dalam bearing bekerja secara bersamaan dengan tugasnya masing-masing. Yaitu yang pertama inner ring bertugas untuk berputar bersama poros atau as mesin. Yang kedua rolling element, yaitu berputar pada porosnya sendiri sekaligus mengitari lintasan di antara cincin dalam dan luar. Yang ketiga ada cat, yaitu ikut berputar mengelilingi poros. Tugasnya sangat krusial, yaitu memastikan bola-bola tidak saling bergesekan satu sama lain. Jika bola saling bertabrakan, arah putarnya yang berlawan di titik sentuh akan menciptakan gesekan dan merusak bearing. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah outer ring, tetap diam di posisinya. Sekianlah, cuman itu saja prinsip kerjanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Sadewa. Selanjutnya untuk materi gambar kerja akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Danu Aditya. Pada Danu saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan menjelaskan untuk gambar kerja pada bearing. Analisis gambar kerja operasional bearing. Gambar kerja di atas dibagi menjadi dua bagian untuk menjelaskan cara kerja bearing secara komprehensif. Diagram beban. Yang pertama yaitu ada diagram beban di bagian kiri gambar. Bagian ini menunjukkan visualisasi penampang bearing yang menopang proses. Menjelaskan bagaimana gaya eksternal dikelola.
yaitu yang pertama ada poros berputar atau putaran. Poros utama ditunjukkan berputar stabil, tanda panah melingkar kuning, cincin dalam ring atau inner ring, terpasang press fit pada poros ini dan ikut berputar. Yang kedua itu ada beban radial. Nah, beban radial yaitu gaya eksternal seperti berat kendaraan atau tekanan mesin. Ditunjukkan oleh panah merah yang besar menekan ke bawah atau beban radial. Yang ketiga ada aliran gaya atau force flow. Tanda panah biru menunjukkan jalur perpindahan gaya. Beban radial dari poros tidak langsung menghancurkan bearing, tetapi didistribusikan melalui bola-bola baja ke cincin luar atau outer ring. Yang keempat ada rumah bearing atau housing. Cincin luar tertahan kuat di dalam rumah bearing yang statis. Aliran gaya berakhir di sini dan diserap oleh struktur mesin yang diam. Kemudian ada detail komponen atau dinamika di bagian kanan gambar. Bagian ini menampilkan pandangan potongan 3 dimensi atau cutaway yang detail menunjukkan apa yang terjadi di dalam bearing saat beroperasi. Yang pertama yaitu ada interaksi bola-bola baja. Elemen gelinding atau bola-bola baja menggelinding mulus di sepanjang lintasan bola di antara kedua cincin. Panah merah pada komponen ini menunjukkan arah rotasi mereka yang kompleks, berputar pada porosnya sendiri dan memiliki cincin. Yang kedua ada fungsi sangkar atau cake. Sangkar atau retainer terlihat jelas memisahkan bola-bola tersebut. Fungsinya adalah menjaga jarak yang seragam dan mencegah bola-bola saling bergesekan, yang merupakan prinsip penting untuk meminimalkan panas. Yang ketiga ada jalur pelumas. Detail ini menunjukkan celah mikro yang krusial. Dalam pengoperasian nyata, jalur ini diisi oleh film tipis oli atau grease yang memisahkan kontak logam ke logam secara langsung. Yang keempat ada kontak titik atau point contact. Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa beban terkonsentrasi pada area kontak yang sangat kecil. Untuk bearing jenis roll atau roller bearing, kontak ini akan berbentuk garis. Yang kelima ada penutup seal, menunjukkan perlindungan bearing terhadap kontaminan luar seperti debu dan air, serta menjaga pelumas tetap berada di dalam. Dengan memahami interaksi visual di atas, jelas bahwa bearing bukan sekadar cincin logam, melainkan sistem mekanis presisi yang mengubah gesekan merusak menjadi gerakan berputar yang efisien. Saya kembalikan untuk materinya kepada moderator. Oke, baiklah. Selanjutnya ada jenis-jenis bearing. Masih akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Danu Aditya. Pada Danu saya persilakan. Untuk jenis-jenis bearing, di sini yang pertama ada angular contact ball bearing. Bearing ini memiliki kontak khusus antara bola dan cincinnya. Sudut ini didesain khusus agar bearing mampu menahan beban kombinasi dengan sangat presisi. Perhatikan perbedaan ukuran bibir lintasan pada cincin luar yang menciptakan sudut tersebut. Yang kedua ada tapered roller bearing, kategori heavy duty. Dimulai di sini, bearing ini menggunakan roll berbentuk kerucut, bukan bola. Desain ini membuatnya sangat tangguh dan menahan beban radial yang besar sekaligus beban aksial yang berat. Kontak antar logam pada roll ini adalah garis, bukan titik, sehingga kapasitas beban jauh lebih tinggi. Izin sebentar moderator. Baik. Lanjut, nomor 3 yaitu plain bearing atau bushing. Berbeda dari sebelumnya, bearing ini tidak memiliki elemen menggelinding. Ini hanyalah selongsong logam presisi dengan permukaan dalam yang sangat halus. Prinsip kerjanya murni mengandalkan lapisan pelumas atau oil film yang konstan untuk memisahkan poros dengan bantalan. Bearing ini sangat ringkas dan mampu menahan beban kejut luar biasa. Yang keempat ada jewel bearing. Ini adalah bearing mikro yang sangat unik.
sering ditemukan di dalam mekanisme jam tangan, mekanisme mewah. Alih-alih bola baja, poros mikro berputar di atas permukaan batu permata yang sangat keras dan dihaluskan secara ekstrim. Gesekannya hampir nol, memastikan akurasi waktu yang sangat tinggi tanpa aus. Yang kelima, ada magnetic bearing. Ini adalah puncak teknologi bearing. Tanpa kontak fisik, bearing ini menggunakan medan magnet yang aktif yang dikontrol secara elektronik untuk menggambarkan poros rotor tepat di tengah. Panah biru menunjukkan gaya magnet yang stabil, dan diagram kontrol elektronik menunjukkan bagaimana posisi rotor dijaga secara real time. Keunggulannya yaitu gesekannya 0 tanpa aus dan kecepatan putaran yang hampir tak terbatas. Yang keenam dan terakhir yaitu linear gerak bearing. Ini bearing yang didesain untuk gerakan lurus atau maju mundur, bukan berputar. Gambar ini menunjukkan blok yang bergerak mulus di atas rel panduan. Detail cutway menunjukkan bagaimana bola-bola sirkulasi internal memungkinkan gerakan linear ini terjadi pada gesekan minimal. Ini adalah komponen kunci pada mesin CNC dan 3D printer. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Danu. Selanjutnya untuk materi kerusakan dan cara penanganan bearing dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ceril. Kepada Ceril, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu kerusakan dan cara penanganan bearing. Kerusakan pada bearing umumnya ditandai dengan gejala awal berupa suara bising, getaran tinggi, atau kenaikan suhu mesin. Jika dibiarkan, bearing dapat terkunci dan merusak komponen lainnya. Berikut adalah poin-poin kerusakan bearing, penyebabnya, dan tindakan penanganannya. 1. Pengelupasan, 2. Keausan, 3. Panas berlebih, 4. Luka tekan, 5. Goresan dalam, 6. Karat. Kembali ke pengelupasan atau flaking atas paling ditandai dengan permukaan lintasan atau bola yang gompal akibat kelelahan material, fatigue. Karena usia pakai atau beban berlebih, overload. Penanganannya segera ganti bearing baru dengan kapasitas beban load rating yang lebih tinggi. Selanjutnya keausan, wear. Ditandai dengan permukaan logam yang terkikis dan melonggar akibat kontaminasi debu, pasir, atau kekurangan pelumas. Penanganannya, bersihkan rumah bearing sebelum dipasang, ganti pelumas secara berkala, dan pastikan karet penutup seal tidak rusak. Selanjutnya yaitu panas berlebih, overheating. Ditandai dengan komponen bearing yang sudah berwarna menjadi biru kehitaman akibat kekurangan pelumas atau putaran yang terlalu tinggi. Penanganannya, gunakan jenis dan volume pelumas, grease atau oil, yang sesuai dengan spesifikasi kecepatan serta suhu kerja mesin. Selanjutnya yaitu luka tekan atau blinelling. Ditandai dengan adanya cacat atau cekungan pada lintasan akibat hantaman keras saat pemasangan. Penanganannya, jangan pernah memukul bearing langsung dengan palu besi. Gunakan alat khusus seperti bearing drive kit atau metode pemasangan induksi. Selanjutnya yaitu goresan dalam, scoring. Ditandai dengan luka gores kasar yang dalam akibat kontak langsung logam ke logam saat lapisan oli jebol oleh beban berat. Penanganan, gunakan pelumas yang mengandung aditif extreme pressure, EEP, dan periksa kelurusan, alignment, poros. Selanjutnya karat atau rust atau corrosion. Ditandai dengan korosi bintik hitam atau coklat kemerahan akibat masuknya air atau uap kimia. Penanganannya, gunakan bearing berbahan stainless, steel, atau pastikan seal terpasang rapat jika bekerja di lingkungan yang basah, lembab, atau gelap. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan mengenai bearing atau bantalan. Bearing adalah komponen mekanis krusial yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara dua komponen yang saling bergerak, rotasi atau linear, menopang beban kerja mesin, serta menjaga poros agar tetap berputar pada sumbu secara presisi. Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi kesimpulan dari seluruh pembahasan bearing. 1. Prinsip kerja utama. 2. Keberagaman jenis berdasarkan kebutuhan. 3. Faktor penentu umur pakai. Kembali ke prinsip kerja utama, bearing bekerja dengan mengubah gesekan geser atau sliding friction
yang merusak menjadi gesekan gelinding, rolling friction, yang jauh lebih ringan menggunakan elemen bola atau roll, sehingga menghemat energi dan mencegah kausan dini pada mesin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ceril. Sekian mungkin presentasi bearing yang dapat kami sampaikan. Lalu kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin ada rekan-rekan yang telah bergabung pada Zoom meeting ini. Adakah yang ingin bertanya ataukah memberikan kritik dan saran? Saya silakan. Apakah ada rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya? Saya persilakan. Baik, jika tidak ada, mungkin dapat kita akhiri presentasi ini. Kami dari kelompok bearing, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.